Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menemani Anda hingga pukul 20.30 nanti. Hari-hari ini banyak yang harap-harap cemas. Di pinggiran Jakarta, tepatnya di Kalijodo sana, ada banyak orang yang menunggu kapan tepatnya penggusuran akan terjadi. Sementara di Senayan dan di Kuningan juga ada yang harap-harap cemas. Karena minggu-minggu ini Undang-Undang KPK akan masuk prolegnas untuk direvisi. Dipermak atau direvisi biasanya bisa untuk penguatan, bisa juga untuk pelemahan. Kita akan tunggu dan kita akan bahas malam ini. Apakah revisi itu akan memuat pelemahan atau justru akan menguatkan KPK? Siapa mau permak KPK? Polemik terkait revisi Undang-Undang KPK akhirnya berujung pada bulatnya tekad sejumlah fraksi yang berada di DPR. Hampir semua fraksi di Dewan sepakat agar undang-undang tersebut direvisi dan dibahas di sidang paripurna yang akan digelar pada 23 Februari mendatang. Upaya merevisi Undang-Undang KPK yang dikomandoi oleh PDI Perjuangan rupanya diikuti oleh sejumlah partai pendukung pemerintah lainnya. Dari sekian banyak fraksi, hanya Partai Demokrat yang konsisten menolak dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang KPK. Setidaknya, terdapat 4 poin dalam draft revisi yang diajukan pemerintah. Di antaranya, mengubah mekanisme penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, perekrutan penyidik, serta kewenangan penghentian penyidikan. Revisi tidak perlu dilakukan. Langkah proses merevisi Undang-Undang KPK tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Namun tak sedikit juga yang menilai perubahan terhadap undang-undang tersebut justru malah memperkuat lembaga anti rasuah seperti KPK. Revisi tinggal revisi, namun aksi pemberantasan terhadap korupsi harus tetap terus beraksi. Ya, dan untuk membahas permasalahan ini, di studio sudah hadir bersama kita anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bung Arteria Dahlan. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Pak Abdullah Eha Mahua, mantan penasehat KPK. Selamat malam. Sesuai dengan jenggotnya. Udah tua, memang cocok untuk penasehat ya. Kemudian ada Pak Saur Siagian, aktivis gerakan anti korupsi inter universitas ya, antar perguruan tinggi. Dan seperti biasa, sidang ini akan dipimpin oleh pemimpin sidang kita yang cantik jelita, Cepopong. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sidang istimewa malam ini. Baik, tata tertib ya. Nah, walaupun ini sidang istimewa, tata tertibnya tetap ada. Kalau untuk anggota DPR itu tentu sudah biasa. Nah, tata tertibnya sangat simpel, sangat sederhana. Siapapun boleh berbicara di dalam forum ini dengan catatan tidak keluar dari tadi yang disampaikan oleh Kang Latif yang ganteng dan tadi nyebut ke Cepopong jelita. Nah, kemudian kalau ada yang mau memotong pembicaraan orang lain itu juga boleh asal seizin polisi lalu lintas. Mangga. Ya, terima kasih. Ya, saya langsung ke Bung Arteria. Bung, harusnya hari ini paripurna untuk membahas apakah Undang-Undang KPK akan masuk prolegnas akan dilakukan. Tapi kemudian ditunda. Ada apa? Jadi pertama kita informasikan rapat Bamus semalam ya menyatakan bahwa paripurna hari ini ditunda. Ya. Tapi ini penundaan ini bukan hal yang luar biasa dan ada apa-apanya. Ini hal yang sangat-sangat lazim. Ya. Karena kita juga punya yang namanya Undang-Undang MD3 ya minimal 2 pimpinan dan pada saat ini hanya ada 1 pimpinan yang di Jakarta. Dan kami semua ya masih memang dalam konteks lagi sibuk-sibuknya tugas kedewanan. Beberapa minggu lagi kita mau reses dan tentunya simpulan-simpulan harus kita sikapi segera. Oke.
Itu jadi bukan ada permasalahan yang berarti, apalagi ada kaitannya dengan revisi Undang-Undang KPK, tidak ada sama sekali. Ada 5 pimpinan KPK, hanya 1 yang ada di Jakarta. Iya. 4 lagi sedang ada di luar kota. Iya. Kebetulan 2 pimpinan KPK berasal dari fraksi atau partai yang menolak revisi ini dilakukan. Iya. Apakah ada unsur kesengajaan pada saat sidang mereka keluar Itu yang kota? saya katakan tadi, sama sekali tidak ada itu ya. Sebagai informasi saya katakan yang otsus Pak Fadlizon lagi di Aceh. Ya. Kemudian ada yang di Papua, kemudian yang Panja ada lagi, kemudian juga yang namanya Pansus juga ada. Belum lagi tugas-tugas komisi yang kita bisa lihat itu sudah kita jadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini kan kenapa nggak bisa Kamis ini, karena sebelumnya Kamis ini pun adalah penundaan dari Kamis sebelumnya. Betul. Jadi kalau tidak ada penundaan ya biasanya sih sudah kita bisa paripurnakan. Jadi nggak ada yang masalah tuh ya, mudah-mudahan. Penundaan 2 kali bukan suatu persoalan, hanya masalah teknis. Iya, saja. dan utamanya tidak ada kaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Baik, oke. Saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, dengan penundaan ini berarti bisa napas sedikit, begitu? Nah, sebenarnya bukan soal napas atau tidak napas, karena kita bicara tentang substansi. Kalau soal penundaan itu kan soal teknis, Ya. bukan soal substansi. Jadi seperti seringkali saya katakan bahwa undang-undang apa saja, bahkan Undang-Undang 45 pun bisa diamandemen, apalagi cuma Undang-Undang KPK. Persoalannya adalah amandemen itu untuk menguatkan atau melemahkan, itu saja poinnya sebenarnya. Kenapa teman-teman di KPK atau penggiat anti korupsi agak trauma, karena dari 2005 sampai sekarang ada 13 kali judicial review di MK terhadap undang-undang KPK. Dari 13 kali itu cuma 1 yang membela KPK. 12 itu mau menghilangkan penyadapan, mau menghilangkan dan seterusnya. Jadi trauma teman-teman itu, asal bicara sebetul. Padahal dalam penelitian saya justru saya menemukan ada sekitar 7 pasal yang perlu disempurnakan. Sehingga kalau harus disempurnakan itu harus komprehensif. Ya. Bukan parsial seperti yang sekarang ini diributkan. Kemudian dari segi sistematisasi operasional, kita tahu bahwa kita punya rumah induk hukum di Indonesia namanya KUHP. KUHP itu masih belum lancar pembahasannya. Padahal kalau KUHP sudah selesai kan tinggal turunannya ke bawah. Undang-undang KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, Komisi Yudisial, dan seterusnya itu. Begitu juga kalau teman-teman membicarakan soal SP3 atau bisa yang lain berkaitan dengan hukum acara, kita punya KUHP juga belum selesai dibicarakan. Karena itu saya katakan dari segi momentum, agar supaya tidak parsial dan tidak kemudian tumpang tindih, maka selesaikan saja dulu KUHP, selesaikan KUHP, baru kemudian Sebagai undang-undang payung. ya untuk payung, semuanya. baru diturunkan ke bawah sehingga tidak overlap, tidak kembali balik dan efisien. Apalagi sekarang teman-teman di Senayan itu sekian puluh yang harus diselesaikan dalam tahun ini. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau dipaksakan, takutnya nanti kemudian asal jadi, maka kemudian itu tidak bagus. Oke. Ke Bung Saur, dari 4 pasal krusial, yaitu Dewan Pengawas, kemudian wewenang penyadapan, SP3, kemudian penyidik independen. Kenapa terkesan bahwa kawan-kawan aktivis anti korupsi menganggap bahwa kalau ini dijalankan akan melemahkan KPK? Kalau kita lihat desain daripada undang-undang KPK ini kan produknya DPR, itu yang satu. Artinya adalah bahwa yang membuat undang-undang ini adalah teman-teman di DPR. Dan satu hal yang mereka sepakati nih, teman-teman deh, Buco, bahwa KPK itu kan memang dari awal kita desain untuk independen. Artinya adalah supaya mereka itu maksimal melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan ada 2 hal pertimbangan daripada undang-undang itu dimunculkan adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu penimbang A itu tolong dilihat. Itu adalah rohnya. Dan yang kedua karena pekerjaan daripada teman-teman di kejaksaan dan polisi belum maksimal. Coba bayangkan. Nah, oleh karenanya salah satu kekuatan yang membedakan dia independen tidak bisa mengintervensi siapapun adalah soal penyadapan. Dan itu tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Itu yang ketiga adalah kita sepakat bahwa kejahatan korupsi
itu adalah kita kategorikan extraordinary crime. Ya, kejahatan yang Kejahatan sangat luar biasanya ada 3, yaitu terorisme dan narkoba. Ya. Pertanyaannya adalah kejahatan yang sangat luar biasa ini kemudian ditarik oleh rekan-rekan daripada DPR. Pertanyaan kita adalah karena apakah teman-teman ini banyak ditangkap, kemudian trauma sedemikian rupa, padahal rakyat sedemikian sudah mengatakan kami tidak mau. Oke. Kedua adalah teman-teman harus sadar mereka ini digaji oleh rakyat. Oke. Tolong dicatat itu. Nah, oleh karenanya kita sudah belajar, Bu. Kita beruntung ada negarawan seperti Ibu pimpinan kita ini. Tetapi apa urgensinya? Tahun lalu mereka ini yang memproduksi 2 DPR setelah mereka ribut, kemudian ditangkap mabuk. Tiba-tiba awal tahun ini adalah seperti kiamat. Yang pertama adalah RU daripada KPK. Bukankah ini sudah sejak Oktober tahun lalu? Justru karena itu, apa urgensinya? Oleh karenanya, yang paling menyakitkan publik adalah, ini Bu, mereka ini selalu mengatakan menguatkan. Rakyat Indonesia itu bukan lagi bodoh. Oke. Tolong jargon-jargon ini saya kira dicabut. Bagaimana yang tadinya tidak diawasi, yang independen itu, yang DPR beserta pemerintah, kemudian membuat itu mau ditarik, kemudian menguatkan. Kenapa? Jangan dibodohkan orang Indonesia. Kenapa KPK tidak mau diawasi? Loh, bukan tidak mau diawasi. Ingat, seluruh peristiwa atau apapun yang dilakukan oleh KPK, bapak-bapak, ibu-ibu, semua adalah mereka melakukan dengan mekanisme hukum. Mekanisme hukum. Dan ketika seseorang tersangka dibawa kepada pengadilan, yang memutus itu bukan KPK. Semua mereka teruji. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu Pak Cocong, tidak satu pun apa yang dibawa oleh KPK ke pengadilan itu tidak terbukti. Yang terakhir adalah kejahatan teman-teman DPRD di Sumatera Utara dan gubernur. Mereka terbukti semuanya gitu loh. Jadi kenapa takut? Tidak ada yang ditakutin lah, orang mekanisme hukumnya jelas. Baik. Kemudian ada penasihat sekelas Pak PH Hamua, nggak ada yang mau dibilang nggak diawasi. Hukum, kita negara hukum. Gitu loh, Bung. Baik. Saya mau tambahkan, Pak. Bisa? Silakan. Nah, soal kalimat Pak Moderator tadi, kenapa KPK tak mau diawasi? Iya. Nah, itu saya mau tolong klarifikasi. Oke. Saya baca di berita, surat kabar tentang naskah ilmiah daripada teman-teman pengusul. Itu saya menduga mereka tidak berkomunikasi langsung dengan orang KPK, dengar langsung bagaimana apa yang terjadi di KPK. Misalnya, di KPK itu ada pengawasan internal yang melakukan pengawasan mulai dari pegawai paling bawah sampai atas. Dan itu sudah terbukti 3 kali komite etik terhadap pimpinan. Ya. Dan itu yang memeriksa anak buah kroco di bawah itu. Yang itu kalau di lembaga negara lain itu tidak terjadi. Ya. Undang-undang KPK mengatakan bahwa KPK bertanggung jawab langsung kepada masyarakat melalui setiap tahun menyampaikan laporan tahunan ke Presiden, ke DPR, dan ke BPK. Itu dilakukan. Kemudian undang-undang mengatakan akses informasi. Boleh Anda cek lembaga negara mana, di mana 24 jam orang wartawan bisa nongkrong di sana, kemudian mengakses apa yang disebut dengan KPK whistleblower. Artinya itu bisa langsung. Pengawasan itu sudah cukup berjalan sehingga tidak perlu lagi ada pihak luar yang melakukan pengawasan itu. Kalau mau disempurnakan itu bisa, tapi di internal. Bukan dari badan luar untuk kemudian mengintervensi. Baik, kita istirahat dulu, Bung. Nanti akan dijawab. Ya. Dari Cepopong, Tif, simple saja, sederhana saja. Ya. KPK siapa takut? Jadi pasti yang takut kepada KPK itu hanya yang punya dosa. Kalau nggak punya dosa? Iya, hanya yang punya dosa. Dosanya apa? Itu kudu diobrol karena pasti korupsi. Jadi nu ribut-ribut teh, nu sieun, urang mah teh sieunnya, mangga.